Nek panggilane enten sing nyeluk Gumin, enten sing nyeluk macam-macam, enten sing nyeluk nek desa mriki nyeluk kula Andi, oleh Andi niku panggilan Brik-Brikan. Kula niku Raja Briker. Raja Briker niku Yankee Charlie 3 Solusi Radio macam-macam niku. Nah, kula sien nanti juara nasional Briker. Jambore udara nasional internasional kula nanti jambore. Kemudian pendidikan saya, formalnya saya SMA kelas 2. Kelas 1 naik kelas 2, saya tidak itu, tapi kemudian saya berpetualang, ya bersyukur hampir seluruh ulama Jawa, ulama sepuh itu saya kenal, mulai dari Banyuwangi sampai Banten. Begitu juga para pejabat Panglima TNI, kalau nggak salah 7 atau 8. Yang kenal, kemudian kawan-kawan dari BIN, dari budayawan macam-macam, ya kita saling silaturahim, membangun kebersamaan gitu. Ya, orang apa saja kejawen macam-macam ya kumpul-kumpul di sini. Kalau kumpul barusan ini juga kumpul beberapa hari lalu bahas Majapahit, ya yang sering bahas Majapahit itu latar belakangnya. Saya juga pernah di pesantren sebentar di Darul Ulum, kemudian ya sekolahnya itu, tapi bersyukurnya saya setiap ikut pelatihan itu hampir the best. Ya, termasuk pelatihan otonomi daerah oleh USAID, itu para profesor, para doktor di Indonesia bagian timur. Saya ikut ya, bahasa Jawa ini lak-lak dong. Ternyata saya termasuk the best dalam berpikir tercepat dan peserta paling terkenal. Ya, orang-orang kampus ya banyak yang relatif kenal. Karena sering kumpul pemikiran, ya berdialog, guyon, ngalor ngidul lah. Mbak, ya, tempatnya lokasi domisili dengan di desa mana? Ini desa Klinterjo. Mojopahit mengatakan Klitar jadi rejo. Ini kalau orang-orang Mojopahitan, ini ring 1 Mojopahit. Ring 1 Mojopahit itu banyak kawan-kawan yang mengambil barang-barang antik di tanah saya ini, ya dapat banyak macam-macam itu. Nah, di belakang ini ada jalan tembus dari sini sampai ke Terulan. Itu anak Universitas Indonesia pernah nginep di sini. Di Candi Tikus sana dilepas bebek, keluarnya di belakang ini. Ya kalau dulu manusia sedang muat ya 180-an di bawah tanah, itu ada sekarang dari kayak goa gitu. Lubangnya tingginya 180. Itu tembus dari Segaran itu. Orang menyebut dari Segaran, tapi bukti fisiknya dari Candi Tikus. Dulu utaranya Candi Tikus agak ke barat, ada lubang yang sama seperti ini, tapi duruk yang di sana. Di sini masih ada keluar air. Ya, kemarin kan ada ekskavasi yang dilaksanakan BPK 11 Jawa Timur ya, yang di situs Klinterjo atau situs Watuombo atau yang di Yoni Klinterjo. Itu menurut wacana mbahnya ini, kalau menurut sejarah itu adalah perumahan. Kalau Klinterjo ini digali, ya mungkin sedesa Klinterjo itu semuanya ada peninggalan itu. Dulu dari Klinterjo barat jalan itu sampai Domaling ada seperti itu. Itu di belakang rumah saya ini ada, di mana-mana ada. Hanya saja memang karena Klinterjo terlalu banyak, ya itu. Bahkan dulu yang sekarang digali di lapangan itu diambil orang sebelum ada undang-undang cagar budaya, itu diambil orang-orang dibuat semen bata ya.
Jadi orang-orang sekitar sini dulu kaya itu ya karena buat semen bata itu. Nah, kemudian daripada eman-eman diambil semen bata, saya gali, saya ngambil 3 truk gitu. 3 truk untuk gapura saya itu sampai pondasi itu batu Mojopahit. Kemudian ini dulu saya buat paving itu, nah itu bata Mojopahit. Bahkan ini Mas Guru Soekarno Putra pernah datang ke sini dengan para ahli sejarah profesor. Bata-bata itu dilihat katanya dibuat sekitar 1.300-an. Berarti yang di awal Mojopahit itu. Dari apa itu goresan tangan itu. Konon katanya itu kalau awal Majapahit itu kan kalau kita lihat ya Pak, kalau dari sisi sejarah ya, katanya itu awal pendirian ya, kalau nggak salah itu Raden Wijaya gitu. Apakah yang di Klinterjo itu ada yang mengatakan Tribuana Tunggadewi gitu Mbak? Jadi begini, kalau yang di sini itu bukti sejarahnya Tribuana Tunggadewi, pendirinya Raden Wijaya. Lah kenapa di Klinterjo itu seperti awal Mojopahit? Awal Mojopahit kan Singosari. Iya. Nah, saya melihat di Tribuana Tunggadewi itu ciri khasnya kan 2, batu bata sama batu kali kan. Iya. Batu kali kan berarti Singosari. Berarti itu bisa jadi situs di situ itu peninggalan Singosari kemudian diperbaiki Mojopahit. Jadi ada kesinambungan sejarah. Di berhubungan ya antara kerajaan Singasari sama. Jadi hampir kerajaan-kerajaan penemuan di Mojokerto itu kan hampir banyak yang berhubungan dengan Singosari. Seperti yang di Gemaan itu kan ada hubungannya Singosari. Mana-mana itu kan banyak. Jadi itu menunjukkan kerukunan bahwa pengkaderan para ahli sejarah itu memang ada. Jadi tidak ada tukaran pertumpahan darah yang sejatinya tidak ada. Jadi itu kalau digali semuanya dulu sampai desa Besuk itu penemuan banyak sekali. Waktu Ganjaran utara Tanaman Jati itu sampai Notok desa itu penuh dengan penemuan. Itu ke timur sampai ke Domaling itu penuh dengan penemuan. Tapi zaman dulu orang nemu itu buat apa ya, diuruk lagi dibuatkan sumur gitu. Jadi yang ditemukan sekarang dulu banyak sumur-sumur ya untuk membuang batu bata itu, karena kalau diambil tanahnya untuk batu bata kan batu batanya dibuang, dimasukkan sumur. Mbak, kita tanya lagi ya Mbak ya? Iya. Kalau yang di Klinterjo itu bahwa pihak, kalau nggak salah itu dugaan ya Mbak ya, dari situs Yoni Klinterjo, dari peninggalan dari Tribuana Tunggadewi, apakah itu dikatakan iya atau gimana Mbak? Jadi begini, bukti-bukti sejarah ya yang relatif asli situs itu ya di Tribuana Tunggadewi itu. Yang lain-lainnya sudah polesan lah, sudah gantian, sehingga seluruh presiden insya Allah datang ke tempat situ kecuali Habibie. Soekarno di situ membuat sanggar Pamujan sendiri dulu sebelah utara, utaranya situs itu, depannya itu ada namanya sanggar Pamujan itu. Itu yang membuat itu waktu Soekarno. Pak Soekarno. Ya. Waktu belum ada ekskavasi ya Mbak ya? Belum. Yang dulunya waktu Ya, itu kalau nggak salah itu namanya Watu Ombo ya Mbak ya? Ya, jadi begini, nama Watu Ombo itu kan ada 2 situs itu. Ada yang mengalir air itu sebelah utara yang dikelilingi batu itu, kemudian ada yang barat. Itu barat itu batu itu dibolak-balik yang sekarang didirikan itu. Kenapa dibuat Watu Ombo? Kan lebar ya, dibulut dibuat cangkruk gitu. Kemudian kok barang terhormat kemudian didirikan. Sekarang kan didirikan. Itu ternyata kan ada yang rusak. Itu yang disebut Watu Ombo. Watu Ombo itu nama tempatnya itu. Sebuah batu yang sangat ombo atau Ya sangat lebar. Lah. Ya yang sekarang didirikan itu loh, yang berdiri itu.
lambang dewa siapa sih, saya lupa ya. Ya dulu ya saya pelajari itu, sekarang sudah. Kita tanya ya Mbak ya, lagi ya, tentang Yoni Kintirjo. Kan di situ ada sebuah Yoni Cerat Yoni Mbak, berangkatakan tahun kalau nggak salah 1358 itu, kalau nggak salah ya. Iya. Yoni Kintirjo, apakah itu tempat pemujaannya ratu, istana, atau apa Mbak? Banyak sejarah yang menyebutkan bahwa di situ itu semacam greenhouse, apa rumah tamu ya. Jadi rumah tamu, para tamu raja, para pembesar raja gitu, kumpul di situ. Sehingga di situ ada Yoni, ada semacam, dulu saya masih kecil banyak apa kayak patung-patung itu loh. Ya termasuk yang saya ambil batu batanya itu begitu, daripada diambil orang untuk digiling buat semen ya saya ambil itu dulu. Jadi banyak sumur-sumur dulu. Bukti sumurnya itu batu batanya melingkar, ada bentuknya bagus gitu. Kalau nggak salah sekarang masih ada di utaranya Pendopo, kira-kira 100 meter dari Pendopo itu masih ada bentuk sumur itu, yang dulu banyak sumur-sumur itu. Berarti itu tempatnya tempat peribadatan khusus gitu Mbak? Banyak yang mengatakan begitu. Jadi para pembesar kerajaan kumpul di situ, ya beribadah, ya bermusyawarah itu di situ. Greenhouse tadi Pak. Greenhouse gitu loh. Berarti rumah istana Pak? Aula kayak aula. Hampir Ya, rumah istana kerajaan. Ya sekarang itu ya Pendopo. apa ya? Istana lah paling gampang, itu istana kerajaan. Ya. Soalnya kalau kita lihat ya struktur yang di lapangan itu Pak, kan sangat panjang sekali. Loh itu sampai Demaling kalau mau gali. Orang sini tahu, orang yang buat batu bata itu yang lama-lama itu tahu. Bahkan itu yang sebelah barat itu sawah saya pribadi saya itu ada itu. Ya kemudian sampai melewati sungai sampai ke Demaling mungkin itu, ya diambil orang batu batanya. Itu tahun berapa Mbak? Ya 90-an paling. 90-an lah. Ya. Waktu itu memang Ya namanya Klinterjo dulu dimanapun itu ya penuh peninggalan begitu. Tapi kan kalau orang lapor itu kan itu, orang nemu itu ya banyak. Tapi orang lapor ya, orang nemu kan pengennya dapat ganti rugi yang banyak. Tapi kalau di Purbakala dulu itu nemu apa saja diambil Purbakala ya 100.000. Akhirnya orang kalau nemu ya nggak disetorkan, dijual keluar ya dapat lumayan. Ya, dan dulu belum ada undang-undang cagar budaya ya. Orang nemu apa gitu dijual. Mbahnya ini pernah menemukan sesuatu yang sangat berharga atau gimana Mbak waktu itu? Dulu saya diberi orang itu bagus, sama tempayan apa itu yang seperti emas itu. Tapi saya gitu-gitu itu karena dalam keyakinan itu kan, kepercayaan itu bisa berubah. Saya jual itu, saya dikawal oleh Brimob Watu Kosek itu, mobilnya Watu Kosek nggak bawa senapan panjang itu dikawal. Tahu-taunya sampai mau jagung berubah. Saya teskan di toko emas itu berubah. Kadarnya menjadi mamas, katanya toko emas Jagung Selatan Jalan. Mas Nom gitu. Pokoknya nggak laku gitu loh. Akhirnya saya teskan lagi di sebelah di orang-orang pinggir jalan itu yang itu. Ya sama, baik di toko maupun di itu. Akhirnya saya dengan kawan-kawan Brimob itu kembali, kemudian saya bawa kemana-mana ke ahli barang antik, nggak laku. Kemudian dulu mau dijualkan Mbah Dikin itu dukun gondang, nggak tahu sekarang kemana itu. Berarti sampai sekarang belum jelas ya? Banyak saya dikasih orang itu, wah berkali-kali ada keris emas, ada macam. Dulu saya sering itu, akhirnya saya juga
nggak begitu tertarik itu barang-barang gitu itu ya. Saya dikasih merah delimo macam-macam, dites orang ya merah, tapi nggak itu ya banyak. Dikasih atau Apanya? sengaja dikasih atau dibeli? Dikasih. Itu peninggalan atau gimana? Iya, katanya peninggalan. Bahkan ada orang-orang ngambil sekitar sini itu sekitar. Ya, saya dikasih. Ya mungkin kalau mau bawa ondo itu ada bisa lemparkan ke sana. Insya Allah nggak diambil jin. Di atasnya kayu ini. Ada apa bisa. ya? Apa Mbak itu? Ada apa itu yang untuk ini lah Pak? Yang di sini gelang Yang kayak prajurit itu. ya kehormatan itu. Oh, Yang Baret, sini kayak kayak baret. pasukan itu loh, ada Iya. apa itu, kemudian ada naga ular, ada semar kalau nggak salah itu saya adai, karena kan saya lempar kan di atas itu, mungkin sebagian diminta kawan-kawan ya, setiap kawan-kawan ke sini diminta-minta, waduh kau mana minta saya punya peninggalan ya, ambil lemparkan di atas kayu. Berarti menempel di sini Mbak? Iya itu kalau bawa ondo diambil mungkin ada. Masih menempel di situ atau yang menjaga siapa Pak? Ya nggak ada yang jaga di situ, jadi itu ada gitu. Jadi bukan mimpi, bukan fisik nyata. Saya dikasih orang-orang ngambil di sini kan kenang-kenangan Pak Amin, itu saya ngambil di sini juku-jukuan, pokoknya kon-kondo oleh ini ada yang oleh dapat ake, ada dapat ini ya. Berarti orang-orang spiritual itu sering dapat gitu ya Mbak? Sering, kalau kesini kadang 40 orang pakai hitam-hitam itu saya nongkrong di sini ya saya biarkan saja. Sering orang-orang kepercayaan datang ke sini. tapi tetap menghormati ya Pak ya. Ya pokoknya jangan terlalu ini ya. Kadang-kadang ya kalau banyak orang yang ambil di situ kan, orang-orang yang punya kecil kan nangis. Apa itu akhirnya didatangi ke tetangga-tangga. Pak Amin ojo, ini Pak Amin, anak kula nangis. Iya tak Berarti kandhani. kayak mengusik anak-anak kecil ya berarti. Iya, sepertinya begitu. Ya. Berarti tidak main-main ya Mbak itu tentang benda tua itu Mbak? Memang ada penghuninya? Ada yang ada yang tidak. Jadi ada memang ada. Dan kawan-kawan yang mengambil di situ tanpa macam-macam kok, tanpa syarat. Kadang-kadang duduk itu ya datang sendiri telepok gitu. Ada yang terbang itu sawaut itu macam-macam lah. Itu nyata Mbak? Nyata, banyak orang yang lihat. Jadi kalau ada tim yang datang ke sini itu ya anak-anak muda sini ya ikut kumpul. Karena daya leluhurnya ya Mbak ya? Iya. Ilmu kebatinan yang sangat kuat. Bahkan ketika ini kawan dari Jawa Tengah ingin meminta keris Kolomunyeng dari Tribuana Tunggadewi itu disyuting. Jadi menggunakan 4 kamera besar itu. Tapi begitu penyerahan kerisnya dari Tribuana Tunggadewi ke anak itu, alatnya meledak. Jadi tidak bisa didokumentasikan, tidak bisa direkam, kayak mesti rusak gitu. Ya nggak mesti, tapi waktu itu rusak posisinya. gitu loh. Waktu itu rusak dan kerisnya ternyata tidak terdokumentasi dalam videonya. Yang kedua, kerisnya ternyata palsu. Jadi kalau yang asli, kalau Munyeng ya miliar bisa triliun itu. Mbak, Karena palsu. kalau ya, Munyeng 100.000. itu berbentuk pusaka kan keris ya Mbak ya? Iya. Keris lu 3 atau lu 7 atau lu 11? Kalau nggak salah 7. Fungsinya buat apa Mbak? Untuk kemenangan, kejayaan. Jadi kejayaan Mojopahit dari berbagai versi keyakinan itu menangnya itu karena terjaga dengan keris Kolomunyeng itu. Sehingga keris Kolomunyeng itu diminta banyak orang. Dulu keris Kolomunyeng itu atau orang menyebut keris Tunjung Biru itu pernah direbut Pak Harto dari Husein.
apa Yehusen Karenongko itu. Yehusen itu ya. Ya, tapi pertama keliru, timnya Pak Harto ke Yehusen berangkal, sehingga keris yang diberikan Pak Harto itu yang dari Yehusen berangkal itu palsu. Kemudian Pak Harto mencari keris ke Yehusen itu. Yehusen tidak diberikan, kemudian kerisnya dibawa ke Drosmo difoto udara menjadi laut, jadi nggak bisa ditemukan, nggak bisa difoto udara itu enggak. Tahun berapa Pak? Sebelum Pak Harto 97, Belum lengser itu ya? sebelum lengser merebut keris itu mencari. Apakah tujuannya untuk Ya supaya aman, versi orang-orang kuat itu pemegang keris itu menjadi aman. berarti versi banyak Yehusen- banyak yang itu Mbak? Maaf ya Mbak, kita putus ya tadi. Ya, Banyak yang ingin memilikinya gitu, keris Kolomuneng itu tadi. ya banyak sekali. Mau jadi pejabat itu. Ya, tapi intinya keris itu adalah kenapa Mojopahit itu tidak bisa dikalahkan, di antaranya yoninya keris itu. Nah, kemudian akhir-akhir itu keris itu dibawa para sunan. Maka sunan itulah sebagai pengganti kerajaan Mojopahit itu. Apa yang diteruskan oleh Mbak Bentoro gitu Pak? Ya termasuk keris itu pernah di Sunan Giri juga.